wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad imamul mufassirin wa qa'idil muhaddiqin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin wa yaqulu rabbuna azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kewajiban puasa ditunaikan di dalam hari-hari yang telah ditentukan. Hari yang ditentukan ini jemaah rahimahullah diberikan penafsiran oleh ayat Al-Quran sendiri. Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Lalu barang siapa yang hadir pada masa dia hidup dan melihat kedatangan bulan suci Ramadan, maka juga dia diberikan kewajiban padanya untuk menjalankan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu telah datang, yaitu bulan Ramadan, bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang dimana Syahrul Ramadan dalam Al-Quran diwajibkan Al-Quran itu dengan penyebutan ayyam ma'dudat. Orang yang melihat kedatangan bulan itu maka wajib kepadanya untuk berpuasa. Falyasum, hendaklah dia mengerjakan puasa atau berpuasa. Sidang jemaah rahimahullah dan para pendengar, melalui siaran Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan Radio Baitur Rahman, maupun siaran lainnya yang menyampaikan penyebaran terhadap halaqah subuh di Masjid Baitur Rahman yang kita cintai, bahwa bulan suci Ramadan pada tahun ini memiliki keistimewaan yang amat luar biasa. Pertama, di antara keistimewaan tersebut yaitu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal, di mana di dalam hadis tersebut Talhah radhiyallahu anhu memberikan kisah kepada kita bahwa pada masa beliau
Yang pertama, dia bersungguh-sungguh setelah memeluk agama ini dan dia ikut berperang bersama Rasulullah dan mendapatkan kesyahidan di dalam pertempuran. Sementara satunya lagi kata Talha, dia sempat hidup lebih lama dibandingkan dengan saudara. Lalu tiba-tiba aku bermimpi seakan-akan aku berada di depan pintu surga. Terlihat olehku seseorang keluar dari dalam surga, lalu mempersilakan orang yang mati terakhir tadi untuk masuk ke dalam surga dan dibawakan ke dalamnya serta dipersilakan menempati tempat yang tinggi. Lalu kemudian orang tadi keluar lagi setelah membuka pintu surga, menyampaikan pesan kepadaku. Itu disampaikan pesan kepada Allah. Kamu kembali, karena belum waktunya kamu masuk ke dalam surga. Keesokan harinya jemaah Allah Ta'ala memberikan kisah ini kepada sahabat-sahabat. Mereka semua tahu berita menyebar begitu cepat sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyatakan, bukankah si fulan sempat hidup 1 tahun lebih lama dibandingkan dengan saudaranya yang tadi syahid? Benar. Bukankah dia sempat berjumpa dengan bulan puasa serta banyak melakukan ibadah salat ini dan salat itu? Bukankah dia banyak sujud dan rukuknya? Benar, kata para sahabat. Maka Rasulullah melanjutkan bahwa orang ini diberikan tempat yang tinggi, yang nanti diberikan penjelasan oleh hadis yang lainnya bahwa barang siapa yang berada di dalam posisi yang seperti ini, maka dia berada pada makam atau tempat siddiqin dan syuhada. Dia berada pada tingkatan orang-orang yang imannya benar, kemudian mendapatkan pahala surga. Jadi dalam hadis ini dia ada karakteristik, ada keistimewaan, ada mizah yang dimiliki oleh bulan Ramadan, menempatkan seseorang berada pada posisi yang tinggi apabila dia melakukan puasa dan ibadah-ibadah lainnya pada bulan tersebut dengan kesadaran yang tinggi. Jadi dalam hadis yang sahih lainnya disebutkan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang diampuni apabila dia berpuasa maupun melakukan ibadah di malam harinya dengan muhtasibah, dalam keadaan introspeksi diri sebagai hamba dan dia berbalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih karena la'allakum tattaqun. Hadirin yang kami muliakan, puasa ini meskipun berada pada situasi di mana kita dalam kekhawatiran dan pikiran di mana-mana karena masih dalam masalah merebak terus virus yang
ditakutkan oleh umat manusia. Puasa ini memiliki insya Allah malam Jumat merupakan malam pertama kita melakukan salat sunnah tarawih. Kita akan bergembira dengan kedatangannya bulan puasa kali ini. Ini kelebihan, ini keistimewaan. Kita tidak akan beroleh dalam 1 tahun bulan puasa di mana terdapat dia hari Jumatnya sampai dengan 5 hari, kecuali setelah durasi 20 tahun perjalanan beribadah Allah. 20 tahun sekali baru jumpa hari Jumat yang terdapat 5 Jumat untuk bulan suci Ramadan. Kemudian jemaah Allah, bulan Ramadan tahun ini pula itu termasuk lebih panjang waktunya di negeri kita ini. Kita tidak berbicara secara umum karena ada negeri-negeri Muslim yang puasanya melebihi sebagaimana yang kita puasa sampai dengan 16, 17, bahkan ada yang 18 jam. Swedia puasanya lebih lama dibandingkan dengan puasa kita sebagaimana dialami oleh saudara-saudara kita yang pernah berdomisili di sana. Namun untuk kita itu rata-rata 13 jam, tapi tahun ini insya Allah lebih mendekati 14 jam. Hal seperti ini akan terjadi di negeri kita untuk 30 tahun sekali. Jadi berbahagialah barang siapa yang berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Allah akan jaga jasad dia, tubuh dia dari sentuhan api neraka. Diamankan oleh Allah. Man fariha bidukhuli Ramadan man Allahu jasadahu 'ala an-niran. Aman, diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan yang telah berlalu. Kata Ramadan ini yang lebih panjang durasinya kita berpuasa akan lebih memberikan keistimewaan dengan kelebihan pemberian anugerah dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia juga jemaah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita bertarawih. Di sela-sela waktu itu ada tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sedekah. Kita berbagi antar sesama. Ini pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya tersisa di ujung penantian. Alhamdulillah kita akan tiba nanti pada bulan suci Ramadan dengan selamat sentosa dan semoga dibagikan Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan izinkan kami untuk berada sampai pada bulan suci Ramadan. Jadi dalam suasana seperti ini pun kita harapkan kita mampu mendidik diri kita lebih
akal kita lebih licas dengan perasaan. Perasaan kita harus sering diisi dengan sedikit akal pikiran sehingga dia akan menjadi berkembang dan lurus. Itu akan kita dapatkan pada bulan suci Ramadan. Orang kadang-kadang hanya berpikir terus menerus tanpa sedikit kita selipkan perasaan, dia akan menjadi kasar. Sementara perasaan yang terus menerus tanpa dibarengi dengan sedikit akal pikiran, maka dia tidak akan bisa memberikan kelebihan. Perasaan dengan akal akan lurus, akal dengan perasaan akan menjadi lurus. Jangan khawatir, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan. Paling-paling yang kita paling takutkan, yang paling kita khawatir adalah kematian. Tadi dalam hadis, meninggal dalam keadaan syahid dia bersungguh-sungguh tinggi derajatnya. Yang tersisa setahun lagi dia menyusul saudaranya juga dengan ibadah bulan suci Ramadan, maka juga tinggi derajatnya. Ada orang yang berjibaku dengan kematian, susah bolak-balik di dalam penderitaan, sakit dan berbagai macam hal serta ujian. Ditinggikan oleh Allah dengan sabarnya. Kita tidak diberikan seperti itu. Kita didatangkan bulan suci Ramadan untuk sabar di dalam bulan yang mulia. Kita juga akan menyusun orang-orang yang tinggi. Cara yang dikhawatirkan kita jemaah, apa yang kita khawatirkan? Rezeki sering kita dapatkan wejangan dari para guru. Kita tidak tahu di mana alamat rezeki kita. Rezeki kita tahu alamat kita. Sudah sampaikan, tidak ada satu hamba Allah yang meninggal dunia kecuali disempurnakan bagi dia untuk dia akan rezeki. Kita tidak tahu kapan rezeki itu datang. Sudah alamat tidak kita kenal. Kapan waktunya kita tidak tahu. Allah yang tahu. Kami tidak rencanakan sama kalian. Rezeki itu yang tahu kapan harus menyapa. Kekhawatiran tentang hidup hari ini tetap ada bersama kita. Banyak yang tidak kita tahu, jangan gelisah, karena segala sesuatu Allah yang mengetahui. Kenapa kita tidak bersusah? Dulu ada dialog antara kehidupan dan kematian. Kata kehidupan, wahai kematian, mengapa para manusia lebih mencintai dirimu dibandingkan dengan engkau? Manusia lebih memuja hidup, lebih cinta kepada hidup, lebih membekas kepribadiannya terhadap hidup dibandingkan dengan kematian. Jadi kehidupan pun bertanya kepada kematian, mengapa para manusia lebih mencintai dirimu dibandingkan dengan engkau? Apa dijawab oleh kematian? Sesungguhnya mereka mencintai engkau lebih dibandingkan dengan cinta mereka kepadaku. Bahkan mereka membenci diriku karena engkau begitu pintar di dalam berbohong. Kebohongan engkau bungkus begitu indah dalam tatapan mereka. Sementara diriku adalah kenyataan yang pahit dan getir. Wajar mereka membenci dikatakan.
Taala. Kita lihat itu, kita lihat. Ada orang di bulan suci Ramadan ketika selesai, jiwanya terus diperlukan. Bahkan sebelum masuk Ramadan sudah diperlukan. Ada orang belum masuk Ramadan sudah takut dia dengan Ramadan karena takut kepada penyakit. Bagaimana puasa yang sedang diancam dosa ini sudah mulai jauh. Kita tidak demikian, insya Allah kita bermohon kepada Allah. Ramadan yang penuh keberkahan ini, wahai Tuhan, Engkau yang Maha Mengetahui, sediakan yang terbaik bagi kami Nabi Muhammad, dan palingkan atau hilangkan atau hapus dari kami sesuatu yang membawa kesan negatif dan tidak baik bagi kami. Menurut Engkau banyakkan seluruh yang ada. Ini yang harus ada penyerahan, sehingga ada sebuah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah yang Allah terus berdoa berharap marhaban ya Ramadan. Semoga Allah terus memberikan yang terbaik bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, mudah-mudahan memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum